Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Risan, Bapak Mursan, Bapak Haji Abdul Rauf, dan semua yang hadir tanpa terkecuali, dengan tidak menyebut keseluruhnya. Semoga mereka semua Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Segenap para hadirin hadirat, malam hari ini semenjak dari malam pertama kita menjalani Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Maulid itu dilaksanakan sesungguhnya untuk mengikatkan diri kita kepada Rasulullah, sebuah ikatan yang jangan sampai pernah terputus sampai kita berpulang ke rahmatullah. Keterikatan hati kita dengan Nabi satu-satunya yang tak ada ganti di atas dunia ini. Semoga keterikatan itu bersambung sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita punya keterikatan dengan orang soleh, maka imbasnya kita akan menjadi orang soleh. Pengaruhnya begitu. Kalau kita memutus ikatan dengan orang soleh, maka terputus pula itu kesolehan. Kalau kita punya keterikatan dengan orang alim, maka imbasnya kita akan paham akan ilmu. Kalau kita punya keterikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan syafaat beliau, keberkahan beliau, perhatian beliau, pandangan beliau, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya lagi kurang sehat ini, tapi karena saya mencintai, sayang orang gang zaman, saya harus datang. Pengen mas saya tidur ini, rasanya udah lenggutan. Dah. Kalau dulu saudara muludan pakai ambeng yang dibagi satu bakul 4 orang, 5 orang gitu. Saat pembagiannya pegang pala 1, 2, 3, 4, kan? Ada juga yang rada bandel, dengkulnya dipakein pici sama dia. Dibilang ini adik saya. Emang yang bagiin juga rada remeng-remeng matanya. Aturan 4 jadi dibagi 6, karena ada 2 orang yang pakai dengkul, pecinya ditaruh di dengkul. Itu bocah zaman dulu namanya. Nah itu yang sampai saat ini menjadi kenangan yang tak bisa dilupakan. Mengikat satu tali mempersatukan persahabatan, mempersatukan kampung, mempersatukan saudara, mempersatukan tetangga, mempersatukan wilayah yang berjauhan jadi berdekatan, yang berdekatan menjadi akrab, saling menyapa, saling bertanya, saling bercanda, tidak ada sekat, tidak ada sekat satu sama lain, tidak ada perbedaan status sosial. Semuanya duduk sama rata, tinggi sama tinggi di bawah kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ntar bagi-bagi di Tuambang, ada yang dapat apa namanya pala bandeng ya, ada yang dapat telur, ada yang dapat juga ikan asin yang pakai jaket itu, ikan tembok ya, begitu juga enak banget, begitu udah enak banget. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan satu kisah. Dulu ada orang, saudara, bikin acara maulid. Rumahnya di pinggir pantai. Kebetulan nih orang susah. Kalau di pinggir pantai dia nggak punya duit buat beli ikan besar. Yang ada dia beli ikan asin. Jadi dia maulid pakai ikan asin. Orang susah namanya. Rumahnya pakai bilik, saudara. Bayangin aja. Rumah kayak bilik, orang susah, belum punya keramik, pakai tanah, digelar tikar, saudara. Pas datang waktu malam, hujan. Akhirnya saudara, orang nggak ada yang datang. Namanya mulut dan kurum orang susah. Jangan kan hujan bentar aja juga ogah. Apa yang gua makan kan gitu istilahnya. Karena nggak ada yang datang, saudara, akhirnya itu nasi gak ada yang kemakan. Sepi itu rumah, udah disiapin. Kemudian malam-malam ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibuka pintu. Bapak, ada kata ini tetamu. Kita datang dari negeri jauh. Adakah yang bisa kasih makan? Kita semua rombongan lapar. Oh alhamdulillah, saya kebetulan muludan kagak ada yang datang. Nasi saya nggak makan, cuma ikan asin doang. Nggak apa-apa. Masuk saudara, itu orang ganteng-ganteng banget. Orang mana? Turun dari kapal. Ke baju putih itu cakep-cakep orang, saudara. Makan di rumahnya. Makan di piring tuh. Piringnya itu saudara daun jati. Piringnya daun jati gitu. Dia makan tuh. Rapi makan. Pada pulang nih orang. Udah pulang sama tuan rumah kan dibenahin tuh piring-piringnya. Pas diangkat dibawa piring. Duit zaman dulu, duit emas. Nggak tahu duit emas mulu. Duitnya duit dirham, uangnya uang dirham, emas mulu ini. Pikiran tuan rumah, lupa kali ini orang naruh duit. Asal diangkat piringnya duit, dikumpulin sama dia, masukin plastik, dikejar itu orang, saudara. Bapak, katanya, jangan pulang dulu, ini ada yang ketinggalan. Ada yang nengok, apaan Pak ketinggalan? Ini duit. Awas nih, kagak hidup saya duit zaman dulu, warnanya merah emas. Oh itu uang dirham, uang di zaman kami, katanya. Emang bapak siapa? Saya ini rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi tetamu yang datang ke rumah bapak adalah Rasulullah. Sengaja datang ke rumah bapak karena Rasulullah terundang. Karena itu acara maulid beliau, maka beliau datang. Yang mana itu Rasulullah? Rasul itu yang paling depan, jalan rombongan orang cakep-cakep, yang paling depan. Wajahnya bercahaya. Dia bilang, alhamdulillah Rasulullah sampai. Jadi saudara, rupa-rupanya kalau orang bikin acara maulid,
kabar beritanya itu sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini orang dizohirkan, dia bisa melihat rombongan yang dibawa oleh Rasulullah. Cuman karena memang dia kagak ngeh yang datang itu siapa, dia kagak kenal sebelumnya, akhirnya dia kagak tahu siapa orang yang datang. Padahal itu rombongan Nabi. Dibikin dia kagak ngeh gitu, saudara-saudara. Maka bisa jadi pada tiap-tiap kita melaksanakan maulid, walau secara zahir kita tidak memandang, tidak melihat Nabi, tapi pada hakikatnya sampai berita kepada Nabi, dan sesungguhnya tempat-tempat kita juga dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara zahir tidak nampak, tapi ikatan itu ikatan batiniah kita. Orang saudara kalau setengah-setengah cinta, tidak mungkin dia tiap maulid, tiap malam maulid. Tidak mungkin setengah-setengah cinta. Kalau bukan mendalam dia punya cinta kepada nabinya, tidak mungkin tiap malam dia maulid. Itu menunjukkan di dalam tubuhnya, di dalam hatinya ada ikatan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, man pariha bina parihna bih, siapa orang yang bergembira karena aku menyambut kegembiraannya. Uhud yuhibbuna ana uhibbuh, gunung Uhud mencintai aku dan aku balas kecintaan akan gunung Uhud. Maka itu karena cintanya gunung Uhud, ulama katakan gunung itu salah satu daripada gunung yang nanti akan ada di dalam surga, karena tidak terputus cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tradisi ini di tempat ini, saudara, barangkali ini yang pertama diadakan di jalan seperti ini banyaknya ya. Mudah-mudahan nanti setiap tahun begini terus. Orang-orang bikin syiar apa ini segala macam, biarkan mereka. Di kita dipertahankan, biar kampung kita ini 7 lapis langit tersambung dengan Rasulullah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi bersambung dengan Rasulullah. Niatkan saudara-saudara yang hadir di sini, ayah ibu saudara sertakan di dalam niat saudara, biar ayah ibu itu juga dikenal oleh Rasulullah, sampai beritanya kepada Rasulullah. Saudara, satu ketika Nabi berkunjung ke rumah seorang sahabat, memberi salam 3 kali, tidak dijawab oleh sahabat Nabi. Yang ketiga baru dijawab. Nabi kata assalamualaikum, sahabat diam. Assalamualaikum, sahabat diam lagi. Assalamualaikum, baru dijawab. Keluar pintu, Rasulullah tanya, kenapa kau tidak jawab salamku? Kata ini sahabat, karena aku ingin mendengar suaramu berulang-ulang ya Rasulullah. Betapa indahnya suaramu, dan salam yang kau sampaikan itu adalah doa untukku. Karena assalamualaikum artinya semoga kalian selamat. Itu salam untukku. Beruntung ini sahabat mendapat salam daripada Rasulullah. Bagaimana ini kita? Oh, ini kita kalau mau dapat salam dari Rasulullah, bikin maulid. Maulid itu ada bacaan assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum zainal anbiya, dan seterusnya. Ada assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita beri salam untuk Nabi. Rasulullah katakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapa orang yang memberi salam kepada aku, maka Allah kembalikan ruhku, kemudian aku jawab salam orang tersebut. Jadi malam hari ini saat saudara katakan assalamualaikum ya Rasulullah, ketahuilah Nabi menjawab salam untuk seluruh orang yang ada di gang zaman. Yang kecil saudara, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda mendapat salamnya dari Rasulullah. Karena itu pernyataan dari Rasulullah sendiri untuk umat-umatnya yang akan lahir di akhir zaman, tetap ada ikatan hubungan. Saat ia memberi salam, maka Rasulullah membalas salamnya tersebut. Saat salam dari Nabi sampai kepada kita, itu satu tanda dan ciri tempat tersebut mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya hadir di sini, biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat berkat Rasulullah. Allah mudahkan segala hajat niatnya berkat Rasulullah.
Allah Ta'ala manfaatkan ilmunya berkat Rasulullah. Allah jadikan anak-anak yang soleh berkat Rasulullah. Berikan berkah anak, turunan, rezeki zahir batin dunia akhirat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja saudara-saudara, mohon maaf karena saya juga ada satu lagi ya. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.